المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Kata yang dapat kami sampaikan, selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillah ajma'in. Summa ila arwahi awliya'i wassalihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il 'amilin. Summa ila ruhi khususan al-muallif hadzal kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyyah wal waqif Masjid Al-Muhajirin. Summa ila arwahi masyayikhina fid din. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa ila hadratin nabi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bisanadil muttasilin lil imam al muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'ihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Summa qala. Hadis yang ke-242 ya. 241. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami, berilah kepada kami hidup di dunia ini baik. Wa fil akhirati hasanah, dan hidup di akhirat juga baik. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada siksa api neraka. Hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin, yang semoga kita semuanya yang hadir senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pengajian kita membaca kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyyah, menjelaskan tentang doa-doa. Tentu kita yang hadir semuanya ingin agar supaya doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan kita. Tapi keinginan Allah kadang-kadang berbeda dengan kita.
Yang kita ingin Allah nggak ingin. Yang kita ingin Allah ingin. Yang Allah ingin kita nggak ingin. Sedangkan kita yang maunya, yang kita ingin Allah juga ingin. Yang Allah ingin kita juga ingin. Nah, oleh karena itu doa sesuatu yang penting. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Ibarat manusia atau hewan punya tulang belulang, punya ruas-ruas sendi-sendi, lalu gak ada sumsumnya. Kira-kira jalannya lancar kan? Bangun aja juga susah. Itulah fungsi doa, bagaikan sumsum dalam tubuh kita, tubuh manusia. Bahkan dalam hadis lain, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Apa sih kiat-kiatnya agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita berdoa ikhlas karena Allah. Yang kita berdoa itu tidak boleh tentang dosa, juga tidak boleh tentang memutuskan silaturahim. Jadi doa yang baik-baik aja, doa yang membuat hidup kita baik. Meskipun yang kita doain musuh, bebuyutan. Kira-kira kalau musuh bebuyutan, kita doain yang baik, apa kita doain yang nggak baik? Yang baik juga, walaupun musuh bebuyutan, supaya dapat taufik hidayah, supaya sadar, supaya insaf. Kalau kita doain yang nggak baik, namanya disumpahin itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada doa yang disebut doa sapu jagat. Dan doa ini nggak ada yang agak hafal, semuanya hafal. Yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kepada kami hidup di dunia hasanah. Yang dimaksud dunia hasanah itu apa sih? Kata ulama tafsir, terutama dalam At-Tafsir Al-Munir oleh Dr. Wahbah Zuhairi, bahwa al-hasanah di dunia itu sehat. Kalau sehat kan enak ya, makanya sehat itu mahal. Kemudian wal amnu, aman. Dalam hidup ini aman, karena keamanan sesuatu yang penting. Kemudian yang ketiga, wal waladus sholeh, punya anak soleh. Lalu yang keempat, wal zaujatus sholihah, punya istri yang solehah. Ini yang hadir bapak-bapak, punya istri yang solehah enggak? Kelihatan potongannya istrinya solehah ini. Kemudian yang berikutnya, yang berapa? Yang kelima ya. Wan nusratu 'alal a'da. Allah berikan pertolongan dari macam-macam musuh yang menyerang kita. Termasuk corona yang sampai sekarang masih merebak, masih mewabah. Walaupun sudah berapa bulan ini? Hampir 5 bulan ya, lebih mungkin. Corona masih tetap, bahkan volumenya semakin tinggi di Jakarta. Tapi kalau di Bekasi enggak kali ya. Kalau tinggi juga sama ya. Karena penyebarannya itu begitu cepat dan kita beraktivitas, terutama soal ekonomi. Karena kalau tidak beraktivitas soal ekonomi itu baru repot. Karena ekonomi sesuatu yang penting itu. Jadi wan nusratu 'alal a'da, Allah tolong atas musuh. Corona termasuk teman apa musuh itu? Corona teman apa musuh? Ya musuh yang membuat kita sakit. Kemudian wal hasanatu fil akhirah. Kalau baik di akhirat, apa itu? Kalau baik di akhirat,
yaitu al-fawzu, mendapatkan keberuntungan kita. Meninggal dalam husnul khotimah. Mengapa? Keberuntungan mendapatkan pahala. Wal khalas minal iqab, dan Allah tolong kita, angkat kita, bersihkan kita dari siksa api neraka. Mengapa? Karena di akhirat baik. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kira-kira dari kriteria fid dunya hasanah semuanya pada mendapatkan banyak. Insyaallah. Itu hadis yang pertama. Yang ke-241. Dan hadis yang ke-241 ini di dalam ibadah umrah, di dalam ibadah haji selalu doa ini disampaikan. Apalagi ketika kita berada di rukun yamani dalam tawaf, di rukun yamani menuju Hajarul Aswad, baca itu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina, supaya nggak capek. Karena itu udah putaran terakhir, ketujuh. Subhanallah. Tetapi di sana menurut Al-Quran ada juga orang yang hanya minta fid dunya, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami kehidupan di dunia hasanah, baik. Di dunia hasanah artinya hanya dunia dulu, supaya usahanya maju, supaya jabatannya naik, supaya dagangannya laris, dunia mulu. Maka orang kalau mau berangkat umroh, berangkat haji, pada umumnya orang meminta apa itu kepada yang berangkat haji? Mohon doain ya saya di tempat-tempat yang mustajab, supaya usaha saya maju. Ada yang begitu, dan melulu masalah dunia melulu yang dicari. Padahal di dunia ini sifatnya apa? Sementara. Kita semua yang hadir pada suatu saat akan meninggalkan dunia yang fana ini, cepat atau lambat. Sekarang aja sudah sangat mencekam. Saya begitu masuk ke Masjid Al-Muhajirin terharu melihat keadaan para bapak, para jamaah yang kelihatannya ikhlas, berserah diri kepada Allah. Dan ini tanda-tanda bahwa jamaah Al-Muhajirin, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kalau meninggal dunia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadis ini rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Sekarang hadis yang ke-242. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doa dan syair. Apa doa beliau? Allahumma, ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan yang lebih baik illa aisyul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Khandaq. Perang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya, sahabat-sahabatnya membuat parit di sekitar kota Madinah di zaman dulu, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya musuh-musuh yang akan menyerang tidak akan bisa masuk ke kota Madinah, karena dibuat parit. Parit itu lubang ya, yang beberapa meter itu mengelilingi kota Madinah. Dan kalau kita ke Madinah itu diantaranya ziarah ke Khandaq. Dan pada waktu membuat parit itu bukan main para sahabat semangatnya. Walaupun di tengah matahari yang panas terik, dan panasnya kalau di Timur Tengah di Madinah sungguh amat sangat luar biasa, tapi semangat mereka tidak kendor. Mengapa? Mereka lebih memilih mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang membantu
Ya kita bisa bayangkan kalau buat parit di Timur Tengah, di Madinah, kira-kira berat apa kagak itu? Masya Allah, berat benar. Ketemu wadas batu, bahkan ada yang batu itu digali oleh para sahabat, itu nggak ada yang sanggup. Sampai sudah beberapa jam mereka nggak ada yang sanggup. Padahal di antara sahabat ada yang kuat-kuat. Kemudian datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini? Ini batu susah benar mari digali. Akhirnya Rasulullah yang langsung menggalinya. Kemudian bisa kebongkar, bisa keangkat. Karena memang tenaga Rasulullah 2 kali lipat daripada tenaga laki-laki yang paling kuat. Rasul itu sehat, kuat, gagah perkasa. Makanya Rasul ketika menggali itu sampai keluar api ya, karena batunya keras sekali, itu cepat sekali kemudian diangkat. Nah pada waktu itu sahabat-sahabat dalam cucuran keringat, capek letih yang luar biasa, termasuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasul berkata dalam doa, Allahumma, doanya itu, la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidaklah ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang hakiki di dunia ini tidak selamanya senang dan tidak selamanya susah. Terkadang senang, terkadang susah. Silih berganti. Sekarang ini jamaah al-muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu lagi senang apa lagi susah? Sekarang ini lagi senang apa lagi susah? Kelihatannya lagi senang. Walaupun duitnya sedikit ya, lagi bokeh tetap senang. Kenapa? Karena kita mengharapkan ridho Allah. Ya. Tapi pada suatu saat hidup kita susah. Karena susah dan senang silih berganti hidup itu. Gak ada orang senang terus. Gak ada. Gak ada orang susah terus. Pasti ada. Tapi kalau kehidupan akhirat tidak. Yang senang-senang terus sepanjang masa. Masuk ke dalam surga. Jamaah al-muhajirin, baik bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya masuk ke dalam surga. Dan umur kita sampai di sana dimudahin. Rata-rata 30 tahun. Kalau di dunia rata-rata umurnya berapa tahun ini semuanya? Saya aja udah 70 tahun. Nanti saya masuk surga dimudahin oleh Allah, umur saya jadi 30 tahun. Sedang gagah perkasa. Makanya dikasih istri yang solehah. Nanti di surga istri yang solehah itu jadi ratu. Sedangkan bidadari jadi apa namanya itu? Ratu. Hah? Pendamping ya. Ada yang dikasih 70, Masya Allah, dayang-dayang dikasih itu. Mohon maaf, kemampuannya juga dikasih roswat. Waduh, luar biasa. Paham nggak? Jadi di sana hidup semakin lama semakin enak kalau yang masuk surga. Senang-senang terus. Kalau yang di neraka susah-susah terus selama-lamanya. Kalau orang yang beriman, meskipun dia berdosa, punya kesalahan, dicuci dulu di dalam api neraka beberapa tahun. Satu kali dia meninggalkan sholat dengan sengaja, masuk neraka selama 500 tahun. 500 tahun, tahunnya tahun akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 500 tahun di akhirat, berapa ribu tahun di dunia? Susah ngitungnya. Dan itu selama-lamanya susah. Walaupun satu saat diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Tapi kita yang hadir minta kepada Allah masuk ke dalam surga, nggak transit di neraka, langsung. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi doa Rasul dalam perang Khandaq, Allahumma la aisha illa aisyul akhir.
Ya Allah, tidak ada lagi kehidupan yang indah baik, tidak mendapatkan tantangan kecuali hidup di akhirat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kira-kira pada apa itu? Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Apa enggak? Pendek itu. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Sekali lagi. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Apa semuanya itu? Luar biasa. Apa artinya itu? Ya Allah, tidak ada kehidupan yang indah, yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Alhamdulillah kepada apa semuanya. Kemudian sekarang masuk ke hadis yang ke-243. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li khati'ati. Ya Allah, ampunilah aku dari kesalahanku. Khoti'ah itu kesalahan. Kita minta kepada Allah, kalau kita berbuat salah, berbuat khilaf, minta kepada Allah supaya diampuni kesalahan kita. Wajahri, ya Allah, juga kebodohan saya. Jadi minta sama Allah supaya kebodohan saya Allah ampuni, sehingga kita menyesali kenapa dulu saya nggak belajar, nggak ngaji. Sekarang umur saya sudah cukup tua, kemudian saya masih bodoh, masih tidak memahami dengan baik. Doanya apa? Allahumma ighfirli khoti'ati wajahli. Ya Allah, ampunilah aku kesalahanku dan kebodohanku. Jahli itu kebodohan. Wa israfi fi amri, dan berlebih-lebihannya aku pada urusanku. Maksudnya berlebih-lebihan apa? Jadi berbuat sesuatu urusan dunia sampai berlebih-lebihan. Ya, urusan apa saja yang dia lakukan selalu berlebih-lebihan. Kalau duit berlebih-lebihan apa bersedang-sedengan maunya? Kalau duit berlebih-lebihan atau bersedang-sedengan maunya? Kegembiraan karena mendapatkan rezeki yang banyak kadang-kadang berlebih-lebihan di dalam kegembiraan itu, sehingga lupa akan kehidupan akhirat. Meskipun pandemi masih merajalela, menyebar kemana-mana, dikasih kelonggaran oleh pemerintah, yang penting tidak dilaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan yang bersih, pakai masker, jaga jarak. Tapi di perjalanan, dalam pergaulan, itu tidak terjadi secara 100%. Termasuk hari libur 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Senin tanggal 17 Agustus ya. Itu sekarang di tempat-tempat hiburan, para wisata penuh. Hotel-hotel kalau mau nginep di sana booking. Kalau nggak di booking nggak kebagian. Coba bagi puncaknya sekarang, macet apa kagak?
Kalau di majelis taklim ini kayak gini macet nggak? Yang ikut protokol kesehatan hanya jamaah majelis taklim di Masjid Al-Muhajirin. Karena semuanya pada sehat. Alhamdulillah. Jadi mohon ampun kepada Allah dalam berbuat, dalam urusan jangan sampai berlebih-lebihan. Kadang-kadang suka apa? Berlebih-lebihan karena lebih banyak. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau lebih mengetahui tentang keadaan diriku ya Allah. Allah lebih mengetahui tentang keadaan diri kita. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku ma qaddamtu, dosa yang lalu yang telah aku perbuat, wa ma akhartu, dan dosa yang akan datang yang akan kami perbuat. Ampunilah ya Allah aku. Wa ma asrartu, dan apa yang aku rahasiakan yang tersembunyi. Wa ma a'lantu, dan dosa yang aku nampakkan, aku perlihatkan. Antal muqaddim, engkau lebih dahulu. Allah itu adanya sejak kapan? Sejak dulu. Kapan sejak dulunya? Ya sejak dulu dah. Nggak ada permulaan Allah. Qadim, tidak ada permulaan. Dulunya itu Allah tidak ada permulaan. Kalau kita ada sejak kapan? Ada permulaannya. Ketika lahir ke dunia ini. Kalau Allah tidak ada, antal muqaddim itu artinya Allah lebih dahulu adanya. Karena Allah tidak ada yang menciptakan. Allah justru yang menciptakan. Allah itu lam yulad, tidak dilahirkan. Lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama seperti Allah. Karena Allah yang menciptakan. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan ciptaannya. Maka ada ayat Al-Qur'an yang kontroversial pendapat ulama, yaitu Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Diterjemahkannya Tuhan bersemayam di atas aras. Pengertian Tuhan bersemayam di atas aras, apa Tuhan itu berada di atas? Ibarat seorang raja berada di atas singgasana, duduk. Hari Cok Sundama menjedok. Kemudian ketika dia duduk, kursi singgasananya dengan yang duduk mana lebih besar? Kalau kursi singgasananya lebih besar, berarti dia lebih besar daripada Allah. Padahal Allah Maha Besar. Di mana Allah di atas aras. Seolah-olah Allah itu bertempat. Padahal dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyamakan sesuatu apapun. Karena Allah yang menciptakan. Masa Allah sama menciptaannya? Kalau ada tukang kursi, tukang kayu bikin kursi, tukang kayunya sama nggak sama kursi? Yang bikin kursi sama nggak sama kursi? Kan nggak sama. Jadi Allah tidak sama dengan ciptaannya. Jadi wa ma asratu wa ma a'lan antal muqaddim, engkau yang lebih dahulu, wa antal muakhir, engkau yang belakang, yang akhir. Yang akhir itu ada batasnya. Karena Allah baqa. Baqa itu apa artinya? Kekal, tidak ada akhirnya. Kalau kayak kita, ada nggak akhirnya? Kalau ciptaan Allah, ada nggak akhirnya? Sorga ada nggak akhirnya? Kalau sorga ada akhirnya berarti nggak ada sorga, lama ya. Sorga juga kekal, cuman yang mengkekalkan Allah. Sampai kapan adanya sorga? Nggak pakai sampai kapan. Tetapi sorga siapa yang ciptakan? Allah. Neraka siapa yang ciptakan? Allah. Semua yang ciptakan siapa? Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna, sesungguhnya
fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran malam dan siang, la ayatin li ulil albab, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap orang yang punya akal pikiran cerdas. Ulil albab itu cendekiawan, itu ulil albab. Jadi penciptaan bumi, langit, malam, siang. Ada malam, ketika malam ada, siang kemana? Ketika siang ada, malam kemana? Pertukaran antara malam dan siang. Siapa yang mengatur itu semuanya? Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah yang menciptakan, dan Allah berbeda dengan yang diciptakan. Dan Allah itu baqo, kekal. Allah yang akhir. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau ya Allah atas setiap sesuatu maha kuasa. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kita belajar ilmu tauhid, karena belajar ilmu tauhid sesuatu yang paling penting. Seorang ulama pengarang kitab Zubad yang namanya Ibnu Ruslan mengatakan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula pertama yang diwajibkan kepada manusia yaitu mengenal Tuhan Allah dengan yakin. Itu yang paling pertama. Sebelum kita ibadah-ibadah yang lain, sholat dan lain sebagainya, yang paling pertama kita kenal adalah Allah. Ini yang hadir semuanya pada kenal gak sama Allah? Hah? Kenal gak sama Allah? Mana buktinya kalau kita mengenal sama Allah? Gak usah jauh-jauh. Kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis itu ya. Kata ulama, barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Kita yang hadir semuanya pada kenal gak sama diri kita? Kenal. Dulu kita ada gak? Gak ada. Terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu kita, lahirlah kita ke dunia. Kemudian lahir ke dunia dengan sempurna, dan yang paling sempurna makhluk adalah manusia. Dari kecil ya baru lahir, yang kita bisa hanya eyang-eyang. Apa sih eyangnya? Di dunia ini bayi yang lahir sama nggak sih bahasanya? Kalau bayi lahir di Jepang, kemudian nangisnya suaranya gimana? Eyang juga. Bayi lahir di Amerika, begitu lahir kalau dia nangis, suaranya apa? Eyang juga. Tapi setelah besar bahasanya berbeda-beda. Ya, bahasanya apa? Berbeda-beda. Dan kita bisa besar, makanan yang kita makan bersinergi dalam tubuh kita menjadi daging, menjadi darah, dan menjadi yang lain-lainnya, tulang dan lain sebagainya. Lama-lama kita besar. Lama-lama kita besar. Siapa yang mengatur semuanya itu? Allah. Makanya kenal dulu sama diri kita. Kita udah kenal belum sama diri kita ya? Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita, berarti kita mengenal siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dengan kita mengenal diri kita, maka takutlah kita kepada Allah. Patuhlah kita, taatlah kita dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kehidupan di dunia ini banyak tantangan sekarang. Tantangan ekonomi, tantangan musibah luar biasa sekarang ini. Tantangan politik juga luar biasa sekarang ini. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa negara kita ini walaupun di medsos ya, itu ramai pertentangan antara tokoh dengan tokoh ya,
antara pemerintah dengan oposisi, antara oposisi dengan pemerintah. Oposisi dikasih penghargaan, alhamdulillah itu. Ramai sekali. Tapi secara keamanan kita bersyukur kepada Allah. Indonesia ini menjadi apa? Aman. Mudah-mudahan aman terus, dan mudah-mudahan virus corona hilang dari Indonesia, dari dunia malahan, bukan Indonesia. Karena ini mencekam sekali corona, banyak yang meninggal. Bahkan sampai sekarang obat penyembuhan corona masih belum jadi ya, walaupun sudah diolah virus corona itu, penyembuhannya sangat sulit sekali. Hadirin sekalian, 3 hadis ini semuanya riwayat Imam Bukhari. Hadis yang ke 241, 242, 243. Semuanya bentuknya hadis ini adalah doa. Di antara hadis ini yang kita hafal hadis yang keberapa? 242 ya. 41 juga apa yang lalu? Itu menggacauan juga. Di antara hadis ini yang kita hafal 2 hadis. Kalau nggak hafal juga, coba tanda. Kalau hadis yang ke-242 apa nggak ini? Apa ya sekarang? Kan kalau sampai rumah masih ingat nggak kira-kira? Kadang-kadang begitu kesandung lupa. Ya. Saya kira cukup apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semua yang hadir menjadi manusia yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang sholihin, sholihah. Tetangga-tetangga kita, tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga yang saling menghormati. Dan kita semua yang hadir mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal 5 menit. Ada yang bertanya enggak? Ada, silakan. Kaum Muhammad melarikan diri tidak berguna bagimu. Seandainya melarikan diri hanya terpindah dari kematian dan kehidupan. Engkau akan melihat hanya sesaat itu kesenangan semata saja. Sudah itu pakai maknanya dari kehidupan senang itu gimana? Iya. Jadi ayat itu ada dalam surat Al-Ahzab. Persis bunyinya gimana? Engkau Muhammad melarikan diri tidak berguna bagimu. Melarikan diri akan terhindar dari kematian dan keburukan. Dan kau akan terhindar dari kematian hanya akan melihat sesaat kesenangan semata saja. Iya, betul. Jadi intinya ayat itu bahwa kehidupan ini sesaat. Walaupun kita lari kemana, bahkan masuk ke dalam peti besi, kemudian peti besinya itu dikunci rapat, ditaruh di dalam kamar, kamarnya dikunci rapat, kemudian kamar itu ada dalam rumah, rumahnya dikunci rapat, kematian itu tetap datang. Karena apa? Kehidupan ini walaupun perasaan kita lama, tapi tetap disebutnya apa? Sesaat. Cuman kita kan kalau berdoa, doa kita apa diantaranya yang sering orang berdoa? Panjang umur kan? Jadi berbalik itu, berlawanan. Sementara keterangan ayat tadi, hidup ini sifatnya apa? Sementara. Padahal doa kita minta panjang umur, doain ya supaya panjang umur, doain ya supaya panjang umur. Sebetulnya doa panjang umur itu bukan angkanya tambah, ya. Walaupun angkanya tidak tambah, tapi sisa umur itu banyak kebaikannya.
sisa umur banyak kebaikannya, sehingga kebaikan-kebaikan yang ada itu akan dikenang oleh orang sampai kapanpun. Para ulama kita, diantaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Muhammad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, walaupun sudah berapa lamanya beliau meninggal di dunia ini, tapi namanya sampai sekarang masih disebut orang. Artinya apa? Umur beliau itu panjang. Jadi bukan angkanya, tetapi namanya disebut, kebaikannya disebut. Nah, jadi inti ayat itu mengingatkan kepada kita, di hidup di dunia ini jangan berleha-leha, jangan bersenang-senang. Malah falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Sedikitlah kamu tertawa, banyaklah kamu menangis. Itu Rasulullah menyuruh kita begitu. Sedikit tertawa, banyak menangis. Kita yang hadir ini banyakkan mana tertawa menangis? Itu bertentangan. Itu intinya begitu. Itu ayat mengingatkan kepada kita. Ada lagi? Oh ya. Waalaikumsalam. Saya baca di surah Al-A'raf ayat 41 untuk orang-orang zalim yang tidurnya beralas api neraka, berselimut api neraka. Tingkatan zalim di sini seperti apa? Karena punishment hukuman untuk orang-orang zalim itu beda-beda. Jadi orang-orang zalim dalam surah Al-A'raf, mereka tidur beralaskan neraka. Ya, kehidupan neraka, kehidupan yang kekal abadi buat orang-orang kafir, sehingga dia merasakan kehidupan itu menderita terus. Ya. Jadi kalau dibilang seperti apa itu, ya neraka lah. Yang dalam hadis, dalam Al-Quran disebutkan neraka aja. Jadi yang serba susah, serba siksaan. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran juga, kalau sudah disiksa, hancur, dikembalikan lagi seperti semula, hancur seperti semula. Jadi itu merupakan balasan buat orang-orang yang berlaku zalim. Jadi balasannya itu dalam neraka. Gitu. Zalim itu artinya luas. Zalim itu kan luas. Tingkatannya ada kayak motor. Kan zalim selalu kayak zalim semua. Rakyat gitu. Para motor itu kan kalau di zalimnya Saya belum nyambung dengan kedengaran saya. Kalau yang dari tahu zalim itu doang tahu saya. Zoliman. Ada tingkatannya nggak di situ? Daripada siksaan-siksaan tersebut. Oh iya, ada siksaannya, ada. Neraka kan ada 7. Ada neraka wair, ada neraka fulau, ada neraka jahim. Itu tingkatan-tingkatan siksaan tergantung kepada kelas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau yang jahat sekali, malah kalau orang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka di tempat yang paling bawah, aspal. Aspal itu paling bawah. Sabilin di bawahnya aspal. Kalau di bawahnya aspal itu tingkatannya. Jadi ada tingkatannya. Orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Kalau kita yang hadir ada dosa, juga disiksa dalam neraka. Cuman siksaan kita karena beriman, tingkatannya agak lebih ringan. Tapi seringan-ringan neraka. Jadi ada tingkatan. Seperti dalam surga juga ada tingkatan. Kan? Ada surga Firdaus. Itu surga Firdaus adalah surganya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh. VIP surga itu. Wah. Mudah-mudahan jamaah al-muhajirin surganya Firdaus. Itu tingkatan ada, pasti ada tingkatan. Sesuai dengan amal yang dilakukan selama hidup di dunia. Ya. Baik. Saya kira cukup, waktu sudah jam 6. Apabila ada kesalahan yang saya lakukan dalam berkata, dalam bersikap, saya mohon didoakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya terima kasih
punya pengalaman yang sangat indah selama saya menjadi khotib, baik khotib Idul Adha maupun khotib Idul Fitri. Alhamdulillah pengalaman yang berharga khutbah di Masjid Al-Muhajirin. Mengapa? Karena ketika rakaat yang kedua sholat Idul Adha, saya blank, tidak takbir 5 kali. Tentu orang-orang semua bertanya, setahun 2 kali aku masih lupa. Manusiawi kan? Dan itu nggak fatal. Kenapa nggak fatal? Karena takbir setelah takbiratul ihram itu di sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu bukan termasuk rukun, dia termasuk sunnah. Sunnahnya juga hayat. Kalau sunat hayat itu agak ringan. Kalau sunat abad itu kalau ditinggalkan maka dia sujud sahwi. Sebelum assalamualaikum sujud sahwi 2 kali. Tapi kalau takbir 7 kali, 5 kali itu sunatnya namanya hayat. Jadi nggak perlu sujud sahwi. Ini pengalaman seumur hidup saya. Nah, bismillah ini mah. Saya paham jamaah tuh ada yang tenggelam, khusyuk, sehingga lupa. Ada sobat yang saya lupa katanya. Apa 5 apa enggak? Jadi mohon maaf, manusiawi kan kalau yang namanya lupa. Tapi yang jelas dalam sholat bahwa takbir itu hukumnya apa? Sunnah. Karena pernah juga kejadian khotib ketika jadi imam tiba-tiba tidak takbir 7 kali. Sebelum salam dia sujud sahwi. Wah, bener orang. Mas pakai sujud sahwi, nggak usah sujud sahwi. Kecuali kalau sunat abad. Apa itu sunat abad? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak kunut. Kunut itu menurut mazhab Syafi'i kan sunat. Sunatnya abad. Jadi kalau umpama nggak kunut, sujud sahwi, sholatnya sah. Duduk tahiyat awal, tasahud awal, sholat isya, sholat maghrib, kemudian dia tidak tasahud awal. Nah, itu nanti begitu sebelum salam dia sujud 2 kali sujudnya. Namanya sujud apa? Sahwi. Jadi Allahu Akbar sujud, bangun, kemudian sujud lagi, bangun baru Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, mungkin faktor usia saya. Mohon dimaafin ya. Maafin kan? Alhamdulillah. Ini juga ada ilmunya. Saya kira cukup. Mari kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir mendapat ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil putri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا